Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan semangat belajar bersama ibu. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, tetap di rumah saja, dan memakai masker apabila diharuskan untuk keluar rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Hierarki kehidupan. Jadi, hierarki kehidupan itu terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, di situ di slide Ibu sudah memberikan gambaran dari tingkatan hierarki kehidupan. Yang pertama, kita akan belajar tentang sel, di mana sel itu merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan. Jadi, sel itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu sel eukariotik, di mana sel ini memiliki membran inti. Contoh dari sel eukariotik yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti. Nah, ini adalah contoh gambar dari sel prokariotik. Contoh gambar ini yaitu bakteri Bacillus coagulans. Nah, di sini Ibu juga memberikan gambaran dari sel hewan dan sel tumbuhan beserta bagian-bagian dari sel. Kita akan belajar tentang fungsi bagian-bagian sel. Nah, di sini ada bagian sel yang disebut dengan nukleus atau inti sel, di mana nukleus ini berfungsi sebagai pengatur semua aktivitas sel karena di dalam nukleus itu ada materi genetik yang terdiri dari DNA dan RNA yang berfungsi untuk mencetak protein. Nah, bagian sel yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma ini ada yang halus dan ada yang kasar. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu untuk transport intraseluler dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel. Bagian sel selanjutnya yaitu membran sel, di mana membran sel ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya materi sel. Nah, selanjutnya yaitu sitoplasma. Nah, ini adalah gambaran dari bagian sel sitoplasma, di mana sitoplasma ini merupakan cairan sel dan tempat untuk mengapungnya organel sel lainnya. Yang selanjutnya yaitu ribosom. Nah, ini adalah gambar dari bagian sel yang bernama ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang selanjutnya yaitu bagian sel mitokondria. Nah, ini adalah gambar dari bagian sel mitokondria, di mana fungsi dari mitokondria yaitu sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi atau yang menghasilkan banyak ATP. Selanjutnya, bagian sel selanjutnya yaitu badan Golgi. Nah, gambarannya seperti ini, ada gelendong-gelendong ya di bagian badan Golgi. Nah, fungsi dari badan Golgi yaitu berhubungan dengan ekskresi sel. Selanjutnya yaitu plastida. Nah, itu adalah gambar dari plastida, di mana plastida itu juga dibagi ada 3 jenis, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas.
Bagian sel selanjutnya yaitu vakuola. Nah, di sini vakuola itu kantung yang dikelilingi membran yang berisi cairan atau air. Ya, itu vakuola yang ada di sel tumbuhan dan di sel hewan. Lalu, membran atau selaput pembatas antara vakuola dengan sitoplasma disebut dengan tonoplas. Bagian sel selanjutnya yaitu sentrosom. Nah, ini adalah gambar dari sentrosom, ya, bagian sel sentrosom, di mana peran dari sentrosom itu sangat penting dalam proses pembentukan spindle atau gelondong selama pembelahan sel berlangsung. Selanjutnya yaitu lisosom. Nah, ini adalah gambar dari lisosom atau gambar dari struktur lisosom, di mana ini juga berperan penting dalam pembentukan gelondong. Selanjutnya yaitu dinding sel. Ini adalah gambar dari dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung dan menjaga bentuk sel. Nah, setelah kita belajar bagian-bagian dari sel tumbuhan dan sel hewan, kita akan belajar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Ibu sudah memberikan tabel di mana tabel ini terdiri dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, seperti sel hewan itu tidak memiliki sel yang berselulosa, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang berselulosa. Selanjutnya, sel hewan itu tidak memiliki butir plastisida, sedangkan sel tumbuhan memiliki butir plastisida. Sel hewan itu juga bentuknya tidak tetap karena membran selnya elastis, sedangkan sel tumbuhan itu bentuknya tetap. Karena apa? Karena dinding sel itu bersifat kaku. Nah, di sel hewan itu memiliki sentrosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Jumlah mitokondria dari sel hewan itu relatif banyak, sedangkan jumlah mitokondria relatif sedikit pada sel tumbuhan itu karena fungsinya dibantu oleh plastisida. Selanjutnya, di sel hewan, vakuola itu berjumlah banyak dan ukurannya relatif kecil, sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola itu sedikit, namun ukurannya besar. Selanjutnya, setelah kita belajar sel, kita akan belajar tentang jaringan, di mana jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Nah, ini Ibu memberikan gambaran dari jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kita akan belajar tentang jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan. Jaringan hewan itu ada yang namanya jaringan epitel yang tersusun atas lapisan-lapisan sel yang terkemas rapat. Jadi, seringkali jaringan epitel ini berfungsi sebagai pengatur penyerapan zat-zat ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin, dan serangan mikroba. Yang selanjutnya yaitu ini gambar dari jaringan otot. Ya, jadi jaringan otot ini terdiri atas sel-sel yang panjang yang disebut dengan serabut otot. Nah, jaringan otot ini ada 3, yaitu jaringan otot polos, jaringan otot lurik atau jaringan otot rangka, dan jaringan otot jantung. Nah, pada jaringan otot ini juga memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Dan juga pada jaringan otot ini sebagai alat gerak aktif. Nah, yang selanjutnya ini merupakan jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini adalah jaringan yang menyangga
menyangga tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan yang lain. Nah, jaringan ikat ini juga dapat membungkus jaringan lain yang biasanya merupakan berbentuk selaput atau kapsul yang mengelilingi organ tubuh. Nah, contoh yaitu pada kapsula dan ginjal atau pada meninges yang membungkus otak. Selanjutnya, ini adalah gambar dari jaringan saraf. Jadi, jaringan saraf itu jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls atau penghantar rangsangan yang diterima sistem syaraf tepi menuju sistem syaraf pusat, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi pada manusia dan hewan tingkat tinggi ya maksud ibu, syaraf itu dibedakan menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat atau sumsum tulang belakang dan otak, dan sistem saraf tepi. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan itu ada yang namanya jaringan meristem, di mana jaringan ini tersusun atas sel-sel yang selalu membelah. Ya, jaringan meristem. Nah, biasanya jaringan ini ada di pucuk tumbuhan. Ya, ada di titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Nah, jaringan meristem ini berfungsi untuk melakukan pembelahan sel tubuh pada suatu tumbuhan. Ingat-ingat ya, jaringan meristem itu berfungsi untuk melakukan pembelahan sel tubuh pada suatu tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu jaringan dewasa, di mana jaringan dewasa ini sudah tidak aktif lagi. Jadi jaringannya itu sudah tidak aktif lagi. Nah, dalam hal ini jaringan itu mengalami sebuah diferensi. Ya, sebuah diferensi. Jadi jaringan dewasa itu terbentuk dari suatu proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Jadi diingat-ingat, jaringan dewasa itu jaringan yang sudah tidak aktif lagi, berbeda dengan jaringan meristem, di mana kalau jaringan meristem itu jaringan yang melakukan pembelahan sel tubuh pada suatu tumbuhan yang aktif. Oke, dari sini semoga kalian paham tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yaitu kita akan belajar tentang macam-macam jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh tumbuhan baik pada daun, batang, dan akar. Jadi jaringan epidermis itu ciri khasnya adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar yang berfungsi sebagai jaringan pelindung karena letaknya di bagian luar untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalam ya. Yang selanjutnya yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim ialah suatu jaringan tumbuhan yang ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan. Kenapa? Karena jaringan ini adalah penyusun dari sebagian besar organ yang ada pada sebuah tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat ya. Nah, jaringan penyokong itu merupakan jaringan yang memberikan suatu kekuatan bagi tumbuhan sehingga tumbuhan itu dapat berdiri tegak seperti yang biasa kita lihat. Perlu diingat, jadi fungsi utama dari jaringan penyokong yaitu untuk memperkokoh tumbuhan. Nah, jaringan penyokong itu ada dua jenis, yaitu jaringan kolenkim yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan muda, sedangkan jaringan sklerenkim yaitu jaringan penguat
yang terdiri dari sel-sel mati yang memiliki dinding yang kuat, tebal, dan mengandung ligin. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut merupakan jaringan yang tugasnya mengangkut zat pada tumbuhan. Jadi fungsi dari jaringan pengangkut yaitu untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, jaringan pengangkut itu ada dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem, jaringan pengangkut xilem itu berfungsi untuk mengantar hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pengangkut phloem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan yang ada pada tumbuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu jaringan gabus atau jaringan peridem. Nah, jaringan gabus itu merupakan jaringan yang tersusul dari sel-sel gabus yang bentuknya memanjang. Jadi fungsi utama dari jaringan gabus untuk melindungi jaringan lain supaya tidak kehilangan air dengan sifat kedap airnya. Nah, letak dari jaringan gabus ini terdapat di permukaan luar batang. Ya, perlu diingat bahwa letak dari jaringan gabus itu terdapat di permukaan luar batang. Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Tetap semangat belajar meskipun keadaan kita harus belajar secara online. Semoga bisa membantu adik-adik semua belajar secara mandiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.